Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Barkia dari Universitas Islam Negeri Salatiga, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian gangguan kecemasan serta meliputi tanda dan gejala, penyebab, penanggulangan, serta pengobatannya. Nah, kita masuk ke pengertian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa takut, khawatir, atau cemas yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kecemasan sebenarnya merupakan reaksi normal terhadap situasi yang dianggap mengancam, namun jika kecemasan muncul secara berlebihan, sulit dikendalikan, dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka dapat dikategorikan sebagai gangguan kecemasan. Jadi sederhananya, gangguan kecemasan itu adalah rasa khawatir yang berlebihan. Kalau orang bisa mungkin cemas saat ada masalah, tetapi pada penderita gangguan kecemasan, rasa khawatir bisa muncul terus-menerus, bahkan ketika sebenarnya tidak ada ancaman yang serius. Karena itu, aktivitas belajar, bekerja, atau bersosialisasi bisa terganggu. Nah, gangguan kecemasan memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, itu gangguan kecemasan menyeluruh. Kondisi gangguan kecemasan menyeluruh ini, yaitu ketika seseorang terus-menerus merasa khawatir terhadap berbagai hal, seperti pekerjaan, kuliah, kesehatan, atau masa depan meskipun belum tentu terjadi masalah yang serius. Nah, bentuk gangguan yang kedua yaitu gangguan panik atau panic disorder. Nah, penderitanya bisa mengalami serangan panik secara tiba-tiba yang ditandai dengan jantung berdebar, sesak napas, berkeringat, dan merasa seperti akan pingsan atau akan meninggal. Nah, yang bentuk kecemasan yang ketiga itu ada fobia spesifik. Nah, fobia spesifik itu adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu, misalnya takut ketinggian, atau takut ular, atau takut serangga, atau takut apa gitu, ulat atau apa gitu, takut berada di tempat yang yang gelap, kayak takut hantu atau gimana gitu, itu yang disebut fobia spesifik. Nah, gangguan kecemasan yang keempat yaitu gangguan kecemasan sosial. Nah, orang yang mengalami gangguan kecemasan sosial ini akan merasa sangat takut ketika harus berbicara, tampil, atau berinteraksi dengan orang lain karena khawatir dinilai atau dipermalukan. Nah, yang kelima yaitu gangguan kecemasan perpisahan. Nah, gangguan ini itu memiliki rasa cemas yang berlebihan ketika harus berpisah dengan orang-orang yang dianggap terdekat atau yang memberikan rasa aman. Contohnya, kita mau mau merantau jauh lah. Biasanya tinggal sama orang tua lah, itu jauh sama orang tua lah, itu dia merasa cemas. Bagaimana ya ini ya, ditinggal tidak sama orang tua ya, bagaimana ya ini ya, pokoknya gitulah. Nah, itu yang dinamakan gangguan kecemasan perpisahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda atau gejala gangguan kecemasan. Nah, gejalanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu gejala psikologis dan gejala fisik. Nah, dari segi psikologis, seseorang biasanya merasa khawatir secara berlebihan, sulit berkonsentrasi, mudah gelisah,
mudah marah, dan selalu berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, sedangkan dari segi fisik, seorang itu dapat mengalami jantung berdebar-debar, nafas terasa pendek atau sesak gitu, berkeringat berlebihan, tangan gemetar, sakit kepala, mudah lelah, serta mengalami gangguan tidur. Nah, contohnya ketika akan presentasi di kelas, contohnya saya presentasi di kelas, lalu saya mungkin merasa sangat gugup hingga jantung saya berdebar-debar kencang gitu. Nah, tangan saya berkeringat, terus pikiran saya jadi kemana-mana, nggak fokus gitu. Nah, jika hal ini terjadi dan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari, maka perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Nah, itu bila mengalami gejala atau tanda-tanda gangguan kecemasan tersebut. Nah, penyebab gangguan kecemasan dapat disebabkan yaitu dengan beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor biologis atau genetik. Nah, seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi yang sama. Contohnya, dari bapaknya itu memiliki genetik yang sama dengan anaknya. Nah, itu biasanya berpengaruh terhadap anaknya gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Nah, misalnya pengalaman traumatis seperti kehilangan orang yang dicintai, menjadi korban perundungan, atau mengalami kegagalan yang sangat membekas. Nah, contohnya ya, pengalaman membekas saja. Pengalaman membekas. Dulu diapain gitulah, jadi korban perundungan waktu kecil gitu. Nah, itu biasanya dinamakan faktor psikologis gangguan kecemasan. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, tekanan akademik atau masalah pekerjaan atau konflik keluarga lah, itu bisa jadi faktor utama gangguan kecemasan tersebut. Nah, masalah ekonomi atau tuntutan hidup yang tinggi juga dapat memicu munculnya gangguan kecemasan tersebut. Nah, itu yang dinamakan faktor lingkungan dari gangguan kecemasan tersebut. Nah, biasanya gangguan kecemasan tidak disebabkan oleh satu faktor saja, karena merupakan kombinasi dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Contohnya bisa dari faktor psikologis dan lingkungan. Nah, bisa jadi gangguan kecemasan jadi satu gitu, bisa jadi. Nah, apa saja sih dampak gangguan kecemasan? Jika tidak ditangani dengan baik, maka gangguan kecemasan dapat diberikan dampak negatif terhadap kehidupan seseorang. Misalnya prestasi orang belajar atau kinerja kerja menjadi menurun karena sulit fokus. Itu saja ya, contoh mudahnya itu. Nah, hubungan keluarga dan teman juga bisa terganggu karena penderitaan gangguan tersebut, atau penderitaan lingkungan sosial itu bisa terganggu juga. Nah, selain itu, kualitas tidur menjadi buruk, kesehatan fisik terganggu, sering sakit kah, atau mudah lelah kah, atau apalah gitu. Dan dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi depresi dan gangguan psikologis lainnya. Nah, setelah mengetahui penyebab dan dampaknya, kita juga perlu memahami bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan tersebut. Nah, cara mengatasinya yang pertama yaitu mengelola stres dengan baik. Nah, seseorang dapat membuat jadwal kegiatan yang teratur agar tidak merasa terbebani oleh banyak tugas atau kegiatan sekaligus. Nah, cara yang kedua yaitu menjaga pola hidup sehat, tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga secara rutin. Nah, dari menjaga pola
hidup sehat tersebut dapat membantu menjaga kesehatan mental diri sendiri. Nah, yang ketiga yaitu melakukan teknik relaksasi seperti menarik napas dalam-dalam. Contohnya, nah itu dilakukan berulang kali sampai bisa tenang hatinya. Nah, melakukan biasanya latihan mindfulness atau meditasi. Nah, teknik ini dapat membantu menenangkan diri. Nah, teknik ini dapat membantu memenangkan pikiran dan tubuh dari kecemasan yang muncul tersebut. Nah, cara yang keempat yaitu berbagi cerita dengan orang yang dipercaya, seperti keluarga, teman, guru, atau konselor. Nah, dukungan sosial sangat penting untuk membantu seseorang menghadapi masalah yang sedang dialami. Jadi ketika kamu mengalami masalah atau gangguan kecemasan, kamu bisa bercerita kepada orang terdekat kamu, seperti keluarga, orang tuamu, atau teman kelasmu, atau orang yang kamu percayalah. Kalau tidak bisa sama orang terdekat, bisa sama konselor atau psikolog juga bisa. Enggak psikolog sih, harusnya konselor. Kalau curhat harusnya konselor. Nah, yang kelima yaitu mengurangi konsumsi kafein secara berlebihan. Karena minuman berkafein dapat mempengaruhi gejala kecemasan pada beberapa orang. Nah, apabila gangguan kecemasan sudah cukup berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari, maka diperlukan bantuan profesional. Salah satunya yaitu bentuk penanganan atau psikoterapi. Nah, terapi yang sering digunakan adalah cognitive behavioral therapy atau dengan disebut CBT. Nah, terapi ini membantu individu mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis atau positif. Selain itu, seseorang juga dapat menjalani konseling dengan psikolog untuk membahas masalah yang menjadi sumber kecemasannya serta mencari solusi yang cepat. Dalam kondisi tertentu, dokter atau psikiater dapat memberikan obat-obatan untuk membantu mengurangi gejala kecemasan. Penggunaan obat harus sesuai dengan resep dan pengawasan tenaga medis atau psikolog tersebut atau dokter atau psikiater tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, yaitu gangguan kecemasan merupakan kondisi ketika seseorang mengalami rasa takut berlebihan, khawatir, atau cemas secara berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan ini memiliki berbagai bentuk, seperti gangguan kecemasan menyeluruh, gangguan panik atau fobia, dan kecemasan sosial. Gejalanya dapat berubah gejala psikologis maupun fisik. Penyebabnya berasal dari faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Meskipun demikian, gangguan kecemasan dapat ditangani melalui pola hidup sehat, dukungan sosial, konseling, psikoterapi, dan pengobatan medis jika diperlukan. Oleh karena itu, kita perlu lebih peduli terhadap kesehatan mental kita, baik pada diri sendiri maupun orang lain, agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan produktif. Nah, demikian penjelasan saya mengenai gangguan kecemasan. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang salah satu gangguan dalam psikologis abnormal. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.